Alright, selamat malam semua. Apa kabar? Apakah kalian semua sehat malam hari ini? How are you guys? Sehatkah? Sehat, Kak. Sehat, syukurlah. Yang lain gimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat? Great, that's good. Oke, aku pengen kenalan sedikit lebih banyak tentang teman-teman semua. So, aku sudah menyiapkan sebuah polling. Aku pengen tahu teman-teman sebenarnya sekarang ini dari mana aja sih asalnya? Apakah ada yang dari WIB, WITA, WIT? Lalu, apakah baru pertama kali kenal sama punya arti? Anyway, nama aku Angel. Aku yang akan menemani teman-teman sampai nanti jam 9 malam, sorry, jam setengah 9 malam ya kalau di WIT. Kalau buat teman-teman di WITA mungkin setengah 10, di WIT itu setengah 11 gitu ya. Oke, oh sudah mulai terisi ya. Mostly di WIB, good syukurlah. Kemudian ada yang baru pertama kali, ada juga sudah berkali-kali, welcome back. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, ini sambil teman-teman mengisi polling ya. Izinkan aku untuk properly mengenalkan punya arti kepada teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang ketemunya sama kita di Instagram, ada yang ketemu dari thread juga dari terus aku kemarin aku lihat ada teman-teman yang dari thread juga. So, perkenalkan teman-teman, dan selamat datang juga di Punya Arti. Jadi biar kalian bisa lebih tahu ya sebenarnya ini tuh apa ya Kak gitu. Jadi so I will introduce Punya Arti to you guys. Perkenalkan, kami ini adalah platform saling bantu untuk para pejuang beasiswa khususnya. Kami mengkoneksikan teman-teman awardee beasiswa dan juga teman-teman yang sedang pejuang beasiswa supaya bisa saling membantu untuk sharing pengetahuan, pengalaman untuk meraih beasiswa. Puji Tuhan, kami sudah berjalan sudah sekitar 3 tahun membersamai 150 mentor untuk menolong 650 menti kurang lebih meraih beasiswa. Dan sebenarnya semua ini tuh kami mulai karena kami menemukan sebuah realita gitu ya. Realita yang cukup menyedihkan sih kalau buat kami karena ternyata yang teman-teman yang akhirnya memutuskan untuk studi lanjut di Indonesia sangat-sangat kecil, hanya 5% dari orang Indonesia yang akhirnya menempuh S1, S2, S3, lalu teman-teman ini tuh juga terdominasi gitu ya dari teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Kebetulan memang kami yang ada di Punya Arti ini berasal dari beberapa daerah, tidak hanya di Pulau Jawa aja, seperti aku sendiri itu aku asalnya dari Palu, Sulawesi Tengah. Untuk founder Punya Arti juga orang Sorong, Papua, kemudian juga ada teman kami, tim juga yang dari Kalimantan. Jadi kami dari beberapa tempat, kami berkuliah waktu itu berkuliah di Jogja, akhirnya merasakan gitu. Oh ya, selain memang dengan fakta yang ada bahwa memang mayoritas itu orang-orang yang dari Jawa yang akhirnya untuk studi lanjut, tapi bahwa gap untuk info bahkan untuk informasi pendidikan pun itu juga masih sangat minim di era-era modern sekarang ini gitu ya. Jadi ketika info sangat minim, kemudian juga pendampingan juga pasti sangat minim. Jadi kami memutuskan dan juga kami belajar gitu ya untuk bisa menolong teman-teman lain gitu. Jadi ada beberapa hal yang sudah memang kami lakukan selama kurang lebih 3 tahun ini. Yang pertama kita punya yang namanya mentoring gratis. Ini kalian bisa akses di app.punyaarti.com. Di sini isinya nanti adalah teman-teman awardee yang memang juga punya visi yang sama pengen membantu teman-teman pejuang beasiswa. Mereka sering buka mentoring beasiswa gratis. Cuma memang ada limit ya. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti misalnya ingin menjadi bagian dari teman-teman pejuang beasiswa yang mau cari mentor tuh boleh banget apply. Ataupun teman-teman nanti semisal setelah habis dari sini kemudian ternyata kalian itu sudah menjadi awardee-awardee ya, amin. Silahkan main-main ke fwbnyarti.com untuk mencari menjadi mentor dan menolong teman-teman lainnya juga. Lalu kita juga punya kelas persiapan beasiswa gratis seperti buat nulis esai untuk LPDP juga ada kelas TBS.
juga untuk bahkan sampai, untuk interview beasiswa gitu. Seperti yang teman-teman hadirin malam hari ini juga iya sharing session seperti ini. Kemudian yang ketiga kita punya short course untuk persiapan tes bahasa dari TOEFL ITP, IB dan juga IELTS. Untuk teman-teman yang butuh kelas yang lebih intensif gitu yang lebih lama durasinya, yang lebih dalam materinya, kami juga menyediakan kelas-kelasnya untuk TBS LPDP khususnya ataupun juga untuk kelas bahasa Inggris. Segitu sedikit perkenalan dari kami. Alright, sebelum mulai, aku ingin bersepakat dengan teman-teman supaya acara malam hari ini berjalan dengan lancar, gembira, dan juga terkondisikan dengan baik. Ada 5 hal yang aku harap bisa kita sepakati bersama-sama, gitu ya. Yang pertama, teman-teman, aku harap kita semua bisa bersikap sopan dan interaktif saat kelas berlangsung. Kemudian yang kedua, aktivitas pelecehan dalam bentuk apapun tidak akan ditoleransi pada kelas ini. Jika tidak mematuhi peraturan, maka akan diblokir. Kemudian yang ketiga, mohon untuk tidak memposting apapun yang berhubungan dengan iklan, promosi, ataupun kegiatan jual beli lainnya. Yang keempat, tidak memposting konten yang berkonotasi negatif seperti sara. Lalu yang kelima, jika ada pertanyaan kepada pembicara, silahkan untuk ditulis di kolom komentar ataupun nanti sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pembicara kita malam hari ini. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat di poster yang sudah kalian sign up itu, malam hari ini kita akan mengupas tuntas ya, membicarakan seputar beasiswa SISGP yang sudah dibuka untuk pendaftaran ke kampusnya, if I'm not mistaken ya teman-teman. Mungkin buat beberapa teman-teman juga ini ada yang aku lihat di form kalian ini, Kak, aku baru tahu beasiswa ini, jadi aku pengen tahu semuanya gitu. Ada juga teman-teman yang aku lihat memang sepertinya sudah mengincar besok ini ya, jadi sudah pertanyaan sangat-sangat detail gitu, Kak, kalau misalnya, ini nanti untuk mengisi ini seperti apa, ini seperti apa. Jadi malam hari ini, aku juga bersyukur sekali bisa bertemu dengan Kak Putri Purwanti yang sudah ada di Zoom juga malam hari ini teman-teman, yang, untuk bisa sharing bareng teman-teman. Jadi senang sekali, tidak menyangka ya Kak Putri antusiasme teman-teman sangat-sangat tinggi ya dari kita kemarin sempat collab gitu. Jadi kami senang bisa memfasilitasi kalian supaya bisa, tahu info ataupun juga sharing, tanya karena sangat ramai itu di kolom komentar di Instagram ya aku lihat ya. Jadi okelah kita buatkan kalian sesi supaya bisa puas gitu ya bertanya ataupun misalnya mau, konsul juga silahkan. Jadi kita nanti akan sampai jam 8:30 malam, jadi manfaatkan waktu ini dengan baik. Kalau semua sudah siap dan juga bisa sepakat untuk mulai dan apakah aku bisa diberikan jempol teman-teman, supaya aku tahu kalian semua sudah ready banget dan kayak, "Oke Kak, ayo let's go." Aku setuju, sepakat. Ya, bisa. Oke, everybody is so excited, semua orang sudah sangat-sangat semangat. Selamat malam Kak Putri, apa kabar? Hai Kak Angel, terdengar suaraku? Terdengar sangat jelas Kak Putri. Halo Kak, jam berapa ini Kabarku Kak baik, di sana ya? kedinginan di sini, Oh, kedinginan, kedinginan. di sana jam berapa ini Kak? Sekarang jam 1.13 jam 1 siang, satu tiga Iya. belas siang. Ya, oke oke oke. Di sini teman-teman kami sudah malam, mungkin juga banyak yang Malam tadi ya? juga upload tadi sambil masih di kantor, jadi seperti itulah ya, semangat dan Ya, antusiasmenya ternyata. keren-keren banget teman-temannya. Iya, betul 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 betul. Ini juga aku, tidak menyangka kan seramai ini. So, tanpa menunggu lama-lama lagi oh iya teman-teman nanti anyway buat teman-teman yang nanti mengikuti event ini sampai akhir, kalau, teman-teman memang sudah ready untuk applying beasiswa SISGP, di akhir sesi malam hari ini, nanti teman-teman kami akan sediakan form untuk mengisi, data diri, untuk teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan mentoring bersama Kak Putri, untuk 1 sampai 2 orang yang beruntung, gitu ya. Jadi, kalau kalian sudah punya studi plan ataupun misalnya esai untuk beasiswa ini, boleh disiapkan sambil kalian juga mendengarkan sharing session nanti untuk mengisi.
Begitu aja dari aku. All the time is yours, Kak Putri. Silahkan. Terima kasih Kak Angel. Selamat malam teman-teman semuanya. Aku izin share screen ya. Eh, Udah kelihatan Kak? Hampir. Masih loading dulu. Masih loading sih di aku. Ini teman-teman kalau ada yang Oke. mau open cam boleh banget. Silahkan. Please open cam. Masih loading ya, Kak? Kita tunggu dulu. Oke. Sabar Hmm. ya. Sabar, Ya. sabar, sabar. Eh, oke. Masih nggak bisa ya? Apa sudah? Iya belum muncul. Coba di close lagi deh, Kak. Oke, aku coba lagi. Sebentar ya, guys. Oh. Kalau butuh bantuan buat aku share, boleh juga, Kak? Oke, aku coba lagi satu kali lagi, satu kali lagi Boleh. ya. Siapa tahu dia mau. Soalnya ini statusnya dari tadi not responding. Ya Oh, kayaknya oke. internetku agak-agak lagi dipakai banyak soalnya. Understandable. Tidak apa-apa. Ya, Oke, sambil aku juga ngecek-ngecek beberapa teman-teman tuh punya pertanyaan yang sudah sangat-sangat spesifik ya. Aku dan semoga teman-teman yang bertanya dengan sangat spesifik ini juga malam hari ini hadir biar pertanyaannya terjawab gitu ya. Mostly sih yang aku lihat juga teman-teman tuh banyak yang nanya tentang keluarga gitu kan. Gimana Kak kalau bawa keluarga apakah bisa? Terus banyak juga yang kepo masalah LOA gitu ya. Memilih kampus gimana Kak? Caranya gimana gitu kan alurnya. Jadi hopefully malam hari ini all your answer will be all your question will be answer. Jadi teman-teman bisa lebih paham dan kenal sama beasiswa ini. Sebenarnya kalau aku personally teman-teman itu juga baru aku tahu dari beberapa tahun lalu, cuman memang nggak seramai ini. Jadi kemarin cukup kaget sih. Apakah di sini ada yang sudah pernah apply beasiswa ini? Jangan-jangan, who knows? Siapa tahu udah ada yang pernah apply. Atau yang memang sudah berencana banget mau apply si SCSGP ini di tahun ini. Anyone? Boleh raise hand mungkin. Adakah? Belum ya? Emang baru pada mau, udah memang baru. Oke, baru mau apply. Oke. Silakan. Bantu share screen dulu ya teman-temanku. Alright. Stop ya. Sangat menarik sih menurut kataku ya. Ini sangat-sangat banyak. Tidak hanya LPDP gitu. Saya itu juga salah satu beasiswa yang pasti digemari sama kawan-kawan semua. Oh, ini mau apply. Oh, Kak Insan mau apply ya? Emang sudah mengincar ya Kak Insan ya? halo Kak. Sorry. Tidak apa-apa. Ini sudah muncul ya Kak ya? Aku akan bantu share screen.
Terima dengan kasih. senang Maaf hati. ya, Oke, tiba-tiba jadi keluar. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Perkenalkan namaku Putri. Aku salah satu awardee SISGP tahun 2025. SISGP itu apa sih? SISGP itu adalah Swedish Institute Scholarship for Global Professional. Nah, uh, kenapa aku mulainya sekarang tuh dari sebuah apa ya, quotes. Nah, ini quotes-nya adalah dari salah satu idolaku yaitu Virgil dari bukunya Aeneid, itu salah satu Latin proverb. Dia di situ ditulis Audaces Fortunas Iovat atau dalam bahasa Inggris artinya fortune favors the bold. Keberuntungan akan datang kepada orang-orang yang berani. Nah, Eee, quotes ini udah aku pakai dari tahun 2016, eee, dari aku yang nggak punya uang, aku yang nggak punya apa-apa, aku selalu memberanikan diri, kayaknya tuh aku harus coba deh, harus coba dan pokoknya kalau misalnya nggak dicoba dulu, belum tahu kita akan beruntung apa enggak. Jadi aku tuh selalu percaya bahwa kalau kita harus kita nggak bisa tahu kita beruntung apa enggak kalau kita nggak nyoba. Bisa dilanjut, Kak. Nah, jadi aku adalah salah satu awardee yang aku ambil programnya adalah Master Program of Entrepreneurship, Sustainability, dan Social Change. Nanti kalau saya lulus di tahun 2027, saya akan mendapatkan gelar MSc dari Linnaeus University. Kenapa sih pengen ngambilnya program ini? Karena kebetulan aku ini seorang entrepreneur ya, socio entrepreneur di daerah Flores, ND, Nusa Tenggara Timur. Jadi dari Flores jauh banget terbangnya ke Swedia nih. Terus kenapa nggak ngambil kayak Lund atau KTH atau Stockholm University yang 100 top university yang paling bagus? Karena aku fokusnya ingin mengambil program social change. Bagaimana entrepreneurship ini bisa membantu merubah kehidupan masyarakat yang lebih baik, khususnya di daerah rural area. Jadi tadi aku udah kasih tahu background-ku, aku juga seorang co-founder Virgil Coffee. Nah, ini kan makanya tadi aku udah ngambil quotes di depan nih, Audacious Audacious Fortuna Iuvat dari Virgil dan aku punya brand usahaku namanya Virgil Coffee karena kita benar-benar suka banget sama quotes itu dan dari Virgil Coffee itu juga terus bertumbuh dan terus datanglah keberuntungan-keberuntungan itu dan kita aku bisnis bersama partnerku dari tahun 2019 di sana hingga sekarang. Aku juga dipercaya sama Rumah BUMN ND untuk menjadi mentor untuk ibu-ibu, untuk UKM-UKM di sana, dan juga menjadi salah satu mentor di Academy for Women Entrepreneur in Indonesia, bagian dari US Embassy. Ya, jadi SISGP tuh sebenarnya fokusnya kepada global professional, calon-calon profesional. Jadi kenapa ini ditulisnya SISGP? SISGP tuh nanti ada dua, yang satu untuk global profesional, yang satu lagi untuk woman yang fokus kepada STEM. Nah, karena aku sudah punya pengalaman di dunia entrepreneur, jadi saya daftarnya di SSGP, dan di sini kita nggak hanya difokuskan untuk kuliah aja, tapi juga nanti kita akan berjejaring dan berkoneksi. Ini adalah foto-fotoku saat minggu lalu dari hari Jumat sampai hari Minggu kita punya jejaring, yaitu namanya SINFGP, dan ini adalah self leadership training yang hanya diikuti oleh 40 awardee. Jadi kita nanti diseleksi lagi, 40 awardee akan dikumpulkan lagi di Stockholm untuk belajar bagaimana caranya menjadi good leadership. Begitu. Kenapa aku pilihnya Swedia? Pertama, di sini itu menjunjung tinggi yang namanya equality. Kedua, Swedia itu terkenal dengan yang sustainability. Kalau teman-teman tahu yang namanya IKEA, dan mereka benar-benar menjunjung namanya sustainability, dan di semua aspek sustainability itu selalu diterapkan. Yang ketiga, collaboration. Di mana mereka tuh selalu fokus pada yang namanya group work, dan nggak ada yang namanya
semuanya itu selalu benar. Maksudku gini, nggak ada yang pasti salah dan pasti benar, tapi semuanya itu bakalan benar karena berkolaborasi. Dan tentu yang aku senang di sini, kalau misalnya mereka ada event, mereka selalu bertanya, kamu alergi apa? Jadi mereka tuh lebih menghargai value-value-mu. Jadi nggak sembarangan bakalan sakit atau tiba-tiba kita punya alergi kepada alergen terhadap nuts gitu, misalnya kacang, terus tiba-tiba dikasih kacang, aduh kasihan kan. Jadi di sini tuh teman benar-benar menjunjung tinggi kebutuhan kalian gitu. Terus di sini juga education sistemnya itu inklusif. Dan yang berikutnya aku sukanya karena aku kesini bawa anakku. Anakku usianya 4 tahun dan dia mendapatkan oh sorry ini videoku agak error ya. Dia mendapatkan free tuition fee dimulai dari usianya 1 tahun sampai usianya nanti 17 atau 18. Jadi dia sekolah di sini diwajibkan sekolah dari usia 1 tahun, yaitu namanya prasekolah, kemudian di SD namanya sekolah, SMP dan SMA namanya gimnasium, dan itu semuanya free ditanggung oleh pemerintah Swedia. Dan berikutnya, tadi aku bawa anakku di sini tuh banyak banget yang namanya playground dan benar-benar dekat sama nature. Jadi kalau anak-anak Jakarta bawa anaknya ke playground pasti harus bayarnya ratusan ribu, terus harus indoor. Kalau di sini playgroundnya tuh gratis dan biasanya dalam satu kompleks perumahan itu ada 2 playground. Jadi kita juga bisa keliling-keliling playground kemanapun dan playgroundnya itu ada macam-macam, ada yang bisa juga untuk orang dewasa kayak misalnya kita suka nge-gym terus ada tempat untuk khusus gym outdoor gitu. Lanjut, Kak. Uh, SESGP nanti kita dapat apa aja? Yang pertama, biaya sekolahnya ditanggung sama tim SI, jadi full pandit, jadi kita nggak perlu bayar-bayar lagi. Yang kedua tadi pasti ada jejaring koneksi dan nanti akan ada setiap bulannya itu pelatihan dari SI berupa leadership, sustainability, dan global impact. Bisa pelatihannya secara hybrid maupun secara tatap muka. Terus kemudian kita akan dapat living allowance sebesar 12.000 per bulan, 12.000 SEK. Kalau sekarang kursnya sekitar 1.700, mungkin sekitar 22 juta, 25 juta. Kemudian kita akan dapat juga yang namanya travel grant sebesar 15.000. Travel grant ini cuma dikasih sekali, jadi diharapkan 15.000 ini bisa dipakai untuk berangkat dan pulang juga. Yang enaknya dari SISGP, kita nggak diwajibkan pulang ke Indonesia, tapi diharapkan bisa memberi impact yang lebih baik untuk negara kita selanjutnya setelah kita selesai studi. Nah, ini perjalananku ketika aku bisa dapat award SISGP. Yang pertama, pasti cari-cari tahu dulu nih, apa sih yang dibutuhin sama SISGP, apa yang dicari sama SISGP supaya kita bisa jadi salah satu awardee-nya. Kebetulan SISGP ini benar-benar kompetitif karena untuk tahunku hanya 33 negara, sebelumnya ada 43 negara yang diterima. Kemudian awardee-nya dalam satu tahap itu biasanya hanya 300. Jadi kalau 33 negara, 300 berarti cuma 10 orang lah ya. 10 orang nih dalam satu negara. Jadi gimana dari semuanya kita bisa jadi yang paling unggul. Kita harus tahu kebutuhan apa dan seperti apa yang mereka cari. Yang kedua, pastinya harus benar-benar baca baik-baik. Baca ulang-ulang, buka website-nya ulang-ulang, jangan sampai salah, dan jangan sampai salah mengisi dokumen-dokumen yang mereka minta. Karena mereka minta dokumen itu cukup strict dan cukup banyak rules-nya. Misalkan harus stem basah, ya kita harus sediakan stem basah itu. Kemudian, karena SISGP ini bukanya itu hanya 1 minggu seingatku, jangan buru-buru langsung jawab motivation letter. Kebetulan kalau aku kemarin isinya itu 1 hari sebelum closing atau 5 jam sebelum closing, aku lupa. Sekitar segitu. Karena yakin gak nih? Pertanyaannya itu cuma 1 yang aku tulis di bawah.
pertanyaan esainya cuma satu untuk mendapatkan beasiswa SGP, yaitu what do you think is the biggest social challenge today and how would you like to contribute to solve it? Jawabannya itu cuma dibutuhkan 1.000 karakter. Bukan 1.000 words ya, bukan seperti LPDP yang harus 1.500 kata, 15.000 atau 1.500 kata, tapi ini 1.000 karakter. Artinya hanya dibutuhkan 1 atau 2 sentences aja untuk menjawabnya. Dan alhamdulillah kemarin langsung 1 kali daftar dan langsung lolos. Lanjut. Nah, ini udah banyak banget yang nanya nih Kak, persyaratannya apa aja. Jadi kalau di aplikasi SESGP itu, yang pertama kita harus daftar kampus dulu. Di sistemnya Swedia, daftar kampusnya itu seperti kayak kita ikut ujian SNPTN ya, atau UTBK. Jadi 1 kali bayar, bisa untuk 1 sampai 4 kampus. Jadi kita bayarnya 1 kali. Dan ini nggak bisa di apa bahasanya ya, kalau ada banyak orang yang bilang bisa di gratis nggak Kak? Nggak bisa, ini wajib bayar. Terus nggak bisa di refund juga kalau gagal masuk. Jadi memang di awal kita harus keluarin modal 1.500.000 atau 900 SEK. Dan oh ya, benar nih Kak Kristi, nggak bisa di waiver, nggak kayak di UK atau di Australia. Nanti kita pilih 4 program. 4 program nanti. Dan jangan lupa siapin dokumennya, semuanya harus ditranslate ke Inggris. Terus dokumen IELTS dan TOEFL. Untuk IELTS dan TOEFL kita cek lagi ke masing-masing kampus karena requirement-nya beda-beda. Masing-masing kampus, masing-masing jurusan, permintaannya beda-beda. Jangan lupa pasportnya dan motivation letter. Karena kemarin kebetulan aku pilihnya 4, aku harus ngecek satu-satu motivation letter mereka yang butuhkan. Jadi dalam 4 kampus tersebut, mereka punya 4 template yang berbeda dan kita harus isi 4 template tersebut dengan baik. Submit-nya untuk aplikasi kampus ini mulai dari sekarang udah dibuka dari 16 Oktober kemarin sampai 16 Januari 2026. Jadi saranku jangan buru-buru, pokoknya love-love-in aja nih jurusan yang tertarik yang mana, karena kita akan nunggu yang namanya list kampus yang akan masuk dalam kriteria SESGP. Jadi setiap tahun SESGP akan keluarkan list-list kampus mana aja yang menurut mereka akan salah satu awardee-nya akan berada di kampus tersebut. Lanjut Kak. Nah, udah banyak yang nanya ya nih, Kak, IELTS-nya berapa? Terus boleh nggak selain IELTS? Jadi ini nih, persyaratannya udah jelas banget ditulis di University Admission. Yang pertama, entry requirement minimal itu S1. Kalau ada yang dari D3, diploma 4 juga gimana ya bahasanya? Kadang-kadang diterima, kadang-kadang enggak. Karena mereka lebih memilih yang 144 credits atau ECTS-nya nanti akan lebih gampang dihitung dibanding dari D3 ke D4 kemudian mau lanjut ke S2. Jadi itu harus ditanya ke masing-masing kampus kalau ijazah saya seperti ini bagaimana, apakah bisa masuk dalam entry requirements. Kedua, jangan lupa translate semua transkrip dan diploma dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebetulan saya ini udah lulus dari 14 tahun lalu atau 15 tahun yang lalu, sudah lama, dan beruntungnya sekali kampus sudah punya dual transkrip dan dual diploma, jadi lebih gampang. IELTS yang dibutuhkan ini balik lagi ke masing-masing kampus dan masing-masing jurusan. Apakah dibutuhkan level 7? Level 7 artinya overall score-nya 7, tapi nggak ada yang sectionnya di bawah 6. Atau paling minim adalah English 6, yang artinya overall score-nya 6,5 dan nggak boleh ada section yang di bawah 5,5. Tadi ada yang nanya, Kak, boleh nggak pakai one skill retake? Di sini sih tertulis one skill retake akademik masih boleh diterima ya. Jadi mungkin dicoba aja dulu. Selain IELTS yang diterima itu TOEFL IBT, dan kalau untuk TOEFL ITP sepertinya tidak diterima. Di sini ada tertulis, please note that we do not accept TOEFL ITP. Jadi
Sudah jelas IELTS atau TOEFL IBT. Jadi buat teman-teman yang mau mempersiapkan kuliah, memang IELTS itu lebih mahal biayanya, tapi sebaiknya tapi lebih gampang untuk mencari kampus dan beasiswa. Jadi walaupun memang harus keluar duit yang banyak, tapi kesempatannya lebih luas. Begitu. Ini kehidupanku dan selama masa studi. Jadi pas datang ke Swedia, aku datangnya di bulan Agustus di awal bulan. Karena bawa anak, jadi kita harus ngurus yang namanya perpindahan supaya anakku bisa dapat sekolah di sekitar sini. Kita mengurus person nomor dan itu masih summer, masih enak banget. Suasananya masih 16, cuacanya masih 16 sampai 20 derajat. Dan sekarang di di September sudah mulai hujan, di Oktober sudah masuk autumn. Dan beberapa hari ini di Veghel, aku tinggal di Veghel, itu sudah -1 sampai kalau siang gini tadi barusan 7 derajat. Jadi -1 sampai 7 derajat. Jadi udah harus mulai penyesuaian dengan cuaca dingin. Walaupun belum winter, tapi di sini udah -1 gitu. Di sini tuh seru banget. Di sekolah di Swedia itu base-nya adalah project based learning dan lebih seringnya kolaborasi dan diskusi. Kalau di kelasku, kita dalam satu semester ada 4 mata kuliah. Tiap mata kuliahnya itu 1 bulan selesai, kemudian langsung ujian. Jadi satu mata kuliah itu dalam jangka waktu 5 weeks, satu mata kuliah bersama, tatap muka, kemudian seminar, tatap muka, seminar, ujian kelompok, dan ada yang namanya individual assessment. Kemarin, untuk mata kuliah sebelumnya, saya ujiannya itu ada 2. Yang pertama oral presentation, bikin pitching bersama partner. Kemudian yang kedua, saya writing exam selama 5 jam. Sebenarnya jujur cukup kaget karena harus writing exam 5 jam dan manual tanpa komputer. Jadi ekspektasiku langsung jauh banget. Wow, sekarang udah zamannya komputer tiba-tiba harus tulis tangan, jadi harus mulai nulis tangan lagi. Tapi syukurlah nilainya memuaskan, udah bisa lulus. Yang penting lulus kalau di sini. Kalau nggak lulus, aduh berat lagi karena harus retake ya. Nah, kalau nanti nggak lulus, gimana nih Kak? Nanti sama dosennya dikasih kesempatan untuk retake. Jadi di sini bukan mengulang mata kuliah, tapi retake examnya. Gitu. Kemudian selain kuliah, di sini juga di kampus pasti ada banyak event-event dari berbagai association. Ini salah satunya aku ikut event kemarin itu crafting ini ya, Halloween pumpkin. Jadi seru banget sama Uniwell. Kita dikasih pumpkin gratis dan langsung crafting bareng-bareng. Terus setiap selain crafting pumpkin, pasti ada event juga yang namanya hiking, kemudian dancing. Aku ikut kelas dancing juga setiap hari Rabu malam. Dan banyak juga ada beberapa asosiasi seperti tenis, kemudian di sini lebih terkenalnya ice hockey, kemudian floorball. Dan apa ya? Oh ya, kalau misalnya karena kebetulan aku jurusannya entrepreneurship, kita sering banget diundang untuk lebih ke apa ya, studi site visit ke beberapa entrepreneur, beberapa socio entrepreneur di wilayah Baguio, tapi nggak hanya di Baguio, tapi juga di tetangga sekitarnya yang kalau Baguio ini adalah kota, misalnya Jakarta Selatan, tapi diundangnya secara Jakarta, secara general, secara municipality. Silahkan lagi, Kak. Nah, ini yang kotaku, Vaxjo. Mungkin banyak yang nggak kedengar. Bacanya emang agak susah. Ini tulisannya Vaxjo, tapi di belakangnya Växjö. Bahasa Swedianya Växjö. Di sini benar-benar di Växjö itu terkenal dengan the greenest city of di Europe. Jadi kota paling hijau yang ada di Eropa. Jadi benar-benar dikelilingi sama hutan dan juga ada 3 danau. Nah, karena di sini yang terkenal adalah ice hockey yang tadi aku sebut, jadi aku sering banget nonton event ice hockey mereka namanya Växjö Lakers. Jadi seru banget. Jadi udah sekalian pengalaman baru kalau kita biasanya di Indonesia nontonnya sepak bola yang
huru-hara. Di sini sepak bolanya nggak terlalu sehuru-hara orang-orang Asia, tapi malah lebih ke ice hockey dan seru banget di sana. Nah, ini salah satu yang aku bilang tadi kita suka hiking, jadi setiap weekend ada asosiasi juga yang mengundang teman-teman internasional untuk hiking berkeliling, jadi sekalian melihat nature yang sekitar ada di Swedia, gitu. Selanjutnya, Kak. Di awal tadi aku udah bilang bahwa aku juga bawa anakku berdua ke Swedia, karena tadi di sini benar-benar anak itu sudah apa ya, difasilitasi negara dengan baik. Dari umur 1 tahun sudah mendapatkan edukasi secara gratis, kemudian, dapat makan MBG, ingat ya MBG itu kan replika dari Swedia. Ya anakku senang banget dan nggak mau pulang ke Indonesia. Aku tanya, "Kenapa nggak mau pulang?" "Karena di sini dapat makanan enak." Ya, karena pas datang pagi jam 9 sudah dapat sarapan buah, kemudian jam 12 makan siang, kemudian nanti jam 3 dapat buah lagi, lalu dapat susu juga. Jadi benar-benar diperhatikan jam-jamnya. Eee, oh ya, buat teman-teman yang rencananya nggak hanya bawa anak, tapi bawa pasangan seperti suaminya atau istrinya, atau malah pacarnya juga bisa, datang ke sini dan nanti kalau sudah dapat Persa-Nummer, mereka bisa kuliah juga S2 gratis. Atau kuliah S1 lagi di sini secara gratis, karena kalau sudah punya Persa-Nummer dianggapnya sebagai salah satu warga negara Swedia, gitu. Selanjutnya, Kak. Udah, begini. Dan ini foto anakku namanya Akira. Begitulah cerita-ceritaku. Mungkin setelah ini kita mungkin akan ada sesi tanya jawab ya, Kak Angel ya. Aku akan bantu jawab sebisaku. Yes, betul. Sekian teman-teman untuk materi ya hari ini. Karena kita juga lihat di section kolom komentar sudah sangat-sangat ramai. Anyway, kalau ada yang mau bertanya juga on mic dengan senang hati. Mungkin kita bisa bahas satu persatu. Mulai dari apa dulu nih? Dari beasiswanya kali ya, Kak Putri ya. Boleh boleh, Kak. Aku mencoba juga untuk membantu membacakan yang dari teman-teman yang share di Google Form. Anyway, sebentar. Hold on. Oke. Untuk persyaratan beasiswa. Ada satu pertanyaan sih yang menarik juga buat aku. Ini ada yang nanya Kak kemarin, sebenarnya untuk SISGP ini sendiri itu, apakah inklusi bagi penyandang disabilitas kategori berat? Mungkin kita mulai dari itu dulu ya. Eee, ini aku sulit menjawab sih, Kak, karena aku Hmm. kurang tahu. Kebetulan di angkatanku semuanya, tidak ada yang disabilitas, tapi untuk kuliah benar-benar suportif untuk anak-anak inklusi disabilitas. Artinya ketika kuliah nanti saat orientation day, kita akan ditanya, "Apakah kamu membutuhkan salah satu penerjemah atau apa?" Jadi biasanya ada pendamping dari kampus untuk teman-teman inklusi, gitu. Oke, oke. Alright, kalau gitu kita coba lanjutkan lagi dengan teman-teman yang ada di kolom chat. Aku kita mulai dari Kak Akis. Oh, oke. Ini terkait dengan persyaratan beasiswa Kak Putri. Persyaratan untuk apply ya. Itu adalah entrance visanya Kak. Berapa yang harus ada di bank account? Atau nggak perlu? Apakah Oke. atau itu include dari beasiswanya untuk kebutuhan visa? Kalau kalau di sini kita bukan pakai student visa, tapi pakai resident permit, karena kita kuliah di Eropa rata-rata resident permit. Kalau sudah lulus beasiswa, itu tidak perlu mengeluarkan bank SSC. Ini khususnya untuk SISGP ya. Tapi jika membawa pasangan atau membawa anak itu tetap harus menunjukkan sejumlah uang, sebagaimana jumlahnya. Misalnya kalau kemarin aku bawa anakku, jadi ada minimalnya kalau nggak salah itu sebulan harus ada 4.000 sekian, 4.000 SEK per bulan. Jadi kalau aku tinggalnya selama 24 bulan, 4.000 dikali 24 bulan itu. Jadi harus ada menunjukkan ada dana segitu. Oke, semoga itu
menjawab ya tadi Kak Akis. Alright, selanjutnya dari Kak Giarda. Kak, Kak, kalau sebelumnya udah pernah dapat beasiswa dari Linnaeus Palme untuk research di S1, apakah eligible untuk daftar di SISGP? Aku kurang tahu nih. Cuma syarat dari SSGP adalah belum pernah sekolah di Swedia, seingatku. Walaupun sudah pernah S2 di tempat lain, belum pernah sekolah di Swedia gitu sih. Tapi nanti Kak Gerarda bisa cek lagi ya di websitenya, karena aku benar-benar belum tahu kalau untuk S1 yang sudah pernah sekolah di Swedia masih bisa eligible atau enggak gitu. Nanti bisa cek lagi di websitenya SISI. Tapi untuk teman-teman yang sudah pernah S2, jadi ada beberapa temanku yang sudah S2 di daerah bukan di Swedia tapi di negara lain. Rata-rata kemarin ada yang dari UK dan Australia, dia sudah S2 dan dia S2 lagi dari SSGP, mereka berhasil. Oke, semoga itu menjawab ya. Tadi siapa yang nanya? Kak Girarda. Oke, lanjut lagi. Tadi Kak Rizky sudah terjawab. Oh ya, ini lagi nih. Kak, started to apply dan accepted dengan timeline di tahun yang sama kan? Started to apply dan accepted dengan Iya, start isi formnya di bulan apa ya? oke. Jadi kalau aku kemarin, timelineku, aku baru dapat IELTS itu di bulan Desember 2024. Nilaiku alhamdulillah cukup. Bukan yang tinggi-tinggi banget, tapi cukup. Jadi aku startnya di bulan Januari, mencoba LPDP sama SISGP. Kemudian eh, Februari pendaftaran SSGP-nya dibuka. Jadi kita harus bayar dulu. Ingat kalau di SSGP di Swedia kita harus daftar kampusnya dulu, bayar 1,5 juta. Kemudian daftar Februarinya, aplikasi SGP-nya dibuka. Itu cuma selama 1 minggu. Kemudian nanti di bulan Maret kita akan tahu kita dapat kampus atau enggak. Jadi kita daftar beasiswa tuh kita belum tahu kampusnya lolos apa enggak. Yang penting daftar dulu. Februari daftar, Maret pengumuman kampus. Jadi Maret aku udah pengumuman kampusnya aku lolos di Linnaeus University, tapi beasiswanya belum pengumuman. Beasiswanya pengumumannya baru di April. Jadi gitu Kak timeline-nya. Jadi Januari aku daftar, Februari aku daftar SSGP, Maret aku dapat informasi penerimaan kampus, kemudian April baru daftar beasiswa SSGP-nya. Oke, mungkin aku juga bantu share ya teman-teman. Kemarin tuh sudah sempat juga sih kita tuh membuatkan timeline buat kalian yang mau apply di SISGP. Wait, allow me untuk share sebentar. Nanti juga teman-teman bisa cari di Instagram yang punya arti. Jadi untuk tadi seperti yang Kak Putri bilang ya, sampai Januari kayak mid Januari bisa daftar ke univ yang ada di Swedia, kemudian nanti November 16 ya Kak ya, berarti bukan 12 ya? Belum tahu Pak, cuma ditulisnya mid. Jadi Oh gitu ya. middle of November aja. Oke oke, itu Semoga nanti. 12 November sudah keluar. Kemudian nanti untuk beasiswa sendiri di Februari, lalu Maret ya Kak, tadi baru Ya, pengumuman. betul. Terus untuk pengumuman akhirnya nanti baru April. Jadi masih ada banget waktu untuk prepare ataupun misalnya teman-teman baru oke kayaknya nih bisa nih gitu baru mulai prepare masih masih make sense ya Kak waktunya ya berarti ya. Masih. Oke, kita lanjut. Dari Kak Rina, Kak mau tanya tentang resident permit anak. Dulu Kakak besaran rekening untuk ke PO itu sudah terjawab ya. Apakah harus Eh, full aku 24 bulan? aku Oh ya, tambahin lagi boleh Kak? boleh, 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 Nggak boleh, Kak. harus langsung full 24. Kalau misalnya dananya cuma sanggup 12 atau 13, di sini pilihannya 12, 13 atau 24. Jadi tergantung kalau misalnya dananya cuma 12 ya kita daftar 12, dananya 13 juga cuma 13. Kalau cuma dananya ada 12 tapi daftarnya 24, nanti resident permitnya akan tidak diterima, terus kita appeal dan itu prosesnya lebih panjang. Jadi lebih baik jujur aja. Oke.
Sorry. Lanjut dari Kak Sonya. Kak, kalau suami ikut ketika studi, apakah diizinkan untuk kerja part-time? Ini menarik. Boleh, Kak. Jadi kita sebagai mahasiswa juga boleh kerja part-time. Jadi tidak ada batasan sebagai student untuk tidak kerja part-time. Jadi kita kalau mau kerja part-time juga nggak dilarang. Pun suami juga nggak dilarang, dependen. Oke, lanjut. Cassandra Karina, Kak, apa kesamaan di antara awardee-awardee SDSQP? Ini berat, Kak, jawabannya. Aku juga nggak tahu kesamaannya apa. Mungkin kita sama-sama eh, nggak ada orang yang terkenal. Maksudku, kalau misalnya kita tahu misalnya ada di pamflet-pamflet atau di berita misalnya kayak Putri Tanjung ikut SSGP, nggak ada. Semuanya benar-benar dari grassroots. Terus gini ya, mereka seperti apa adanya mereka gitu. Oke. Dari Kak Bayu Rini, tadi sudah sempat ya di aku sempat Ya, tanyakan tadi, oh Kak Bayu Rini ya untuk yang difabel ya. Oke, mungkin nanti juga lebih baik untuk langsung ditanyakan ke pemberi beasiswa ya Kak Putri ya, biar bisa terjawab lebih jelas ya betul betul. di email gitu. Biasanya mereka kasih kalau misalnya di luar tuh untuk email ya. Hmm. Oke, lanjut sama Kak Rizky Budika. Tolong jelasin alur dan timeline. Oke, sudah tadi. Oke, ini dari Kak Yaya. Kak, kalau tidak ada pengalaman leadership, bagaimana ya, Kak? Leadership itu nggak harus besar. Jadi teman-teman jangan lihatnya secara global, tapi teman-teman harus fokus sama hal-hal kecil yang kita nggak tahu sebenarnya itu adalah besar. Misalnya, eh, teman-teman pasti pernah berorganisasi di Karang Taruna, misalnya di ranah RT RW atau di kampus ya, sebagai salah satu tim proyek untuk bikin event, itu udah termasuk leadership. Jadi tetap harus bisa ditunjukkan, walaupun dengan hanya sebagai leadership satu orang atau dua orang, tapi tetap sebagai leader ya, sebagai seseorang yang punya kepemimpinan dan jiwa profesional gitu. Hmm. Oke, itu ya. Jadi leadership di sini bukan dari skalabilitas untuk mungkin kayak jabatannya ataupun juga pengaruhnya apa ya, title gitu ya Kak ya, tapi lebih ke Ya, bukan. eh apa ya, emang yang pengalaman realnya, mungkin juga dampak yang sudah dia dibuat gitu ya Kak Putri ya? Lebih ke bagaimana kamu mengatur orang dan kamu sebagai leader bisa menjadi orang yang baik dalam mendelivery informasi, dalam memberi Hmm, tugas gitu. oke oke oke, I see. Alright, menarik. Selanjutnya, Kak, ada batasan usia nggak ya Kak untuk beasiswa Nggak ini? ada, nggak ada. Aku sudah 14 tahun yang lalu kuliah S1, jadi nggak ada batas usia. Oke. Selanjutnya, pertanyaan lagi Kak Putri, makasih ya donasinya. Ada yang perlu dikonfirmasi. Oke, yang pertama untuk motivation letter ada dua ya Kak, ke Uni dan juga ke SISGP. Betul, ada dua. Sebenarnya kalau kemarin aku daftar ada 5 berarti, karena aku daftar 4 untuk university dan satu SSGP. Tapi Oke, tadi kemudian. aku kasih informasi lagi, motivation yang SSGP bukan motivation letter ya, lebih ke esai ya, yang tadi sudah ku highlight pertanyaannya, dan itu cuma jawabnya 1.000 karakter. Oke. Tips selanjutnya adalah apa yang sebaiknya di-highlight untuk aplikasi beasiswanya, Kak? Kriteria apa yang dicari oleh pemberi beasiswa? Ini berat karena aku bukan yang review penerima beasiswa ya. Aku juga bingung kenapa aku kok bisa kepilih jujur. Karena aku mikir, wow, aku cuma siapakah aku ini? Terus tinggalnya bukan di kota besar yang mungkin teman-teman lainnya pakai reference letternya menteri, bupati atau segala pun. Reference letterku bukan siapa-siapa. Kemudian yang di-highlight aku menonjolkan apa itu yang sebagai orang profesional, dan SISGP ini fokus terhadap sustainability. Sustainability berarti merefer kepada UN SDGs. Jadi aku kemarin fokusnya apa yang aku lakukan untuk sustainability dan SDGs berapa yang aku bisa aku tonjolkan di sini gitu. Semoga menjawab ya, Kak Herwiena.
Selanjutnya dari Kak Mhm. Metalia. BTW guys, kok nggak ada yang mau open mic, bisa nyala aku ya Kak, mau nanya gitu boleh. Dari Kak Metalia, Kak untuk leadership experience, aku seorang PNS yang masih pelaksana, belum ada jabatan atau memimpin project yang ada bawahan. Lebih ke megang sebuah job desk yang koordinasi dengan beberapa pihak atau instansi. Apakah bisa dimasukkan sebagai leadership experience? Bisa Kak, bisa banget, apalagi yang namanya koordinasi biasanya ada event-event tertentu. Misalnya, apa ya, kalau misalnya PNS aku kurang paham nih kegiatannya. Mungkin kayak musrembang, musrembang antar kecamatan dan Kakak sebagai koordinatornya, nah itu bisa dijadikan sebagai leadership experience. Karena Kakak mengkoordinasi lintas sektor, bagaimana event itu berhasil dan bagaimana cakupannya dan apa poin pentingnya dalam Kakak menjadi koordinator itu. Jadi sebuah informasi yang menyejukkan hati ya Kak Metalia itu bisa banget ternyata. Lanjut Kak Mhm. Dwi Yani, Kak boleh share struktur esai SDSGP mengingat word limitation hanya 1.000 karakter aja. Itu dia, banyak yang pusing nanti. Eee, yang kulakukan adalah apa yang bisa aku jawab dan jadi lebih ke past, present, future. Sama seperti membuat esai semua motivation letter, tapi bagaimana membuatnya sebagai lebih precise, cuma 1.000, jadi nggak semuanya bisa kita tulis, tapi hal yang paling penting yang menurut kamu itu kamu banget, kamu tulis misalnya, aku bilang kan aku seorang coffeepreneur, kemudian aku juga seorang ibu, aku juga seorang mentor, aku cuma pilih satu. Mau aku pilih yang seorang mentor kah? Seorang pengusaha kopi kah? Ya itu yang aku align. Jadi nggak boleh ditulis semuanya, tapi pilih satu aja. Oke, itu dia. Lalu Kak untuk proof of work-nya, apakah pekerjaan saat ini atau bisa dari tempat kerja sebelumnya? Bisa dari tempat pekerjaan sebelumnya, yang penting membuktikan sudah 3.000 jam, dan itu cuma boleh dari 2 atau 3 tempat pekerjaan. Oke, dari Kak Bayurini lagi tadi, Kak Putri, saya tertarik di jurusan Kakak kuliah sekarang. Apakah jadwal perkuliahan setiap hari Senin sampai Jumat pagi sampai sore? Enggak, karena kan aku kuliahnya ngambil yang 2 tahun. Kalau yang Senin sampai Jumat pagi sore itu biasanya yang kuliahnya langsung 1 tahun master, itu cuma 10 bulan. Kuliahku 2 tahun. Kuliahku malah enak banget, cuma seminggu itu cuma 2 kali tatap muka, sisanya itu lebih ke group work atau teamwork. Jadi aktivitasku bisa aku lakukan banyak hal, mulai dari aku juga di sini sudah ikut volunteering bersama Roda Bareng itu Save the Children-nya orang Swedia, kemudian juga aku bisa ikut sesi crafting pumpkins dan bisa ikut kelas dancing. Jadi aku lebih banyak bersosialisasi dan berjejaring di sini dibandingkan kuliahnya cuma seminggu 2 kali gitu. Oke, tips semoga terjawab. Lanjut, apakah ada yang mau open mic? Satu, dua, tiga. Oke, Iya, kasihan lanjut. nih Kak Angel kan ya nanya terus ya. Mungkin Dari malu-malu Kak, teman-temannya nih Kak. iya Aku itu. boleh nggak? Oh boleh, boleh Boleh Kak Aki. boleh. Sebelum aku lanjut lagi ke pertanyaan dari Kak Mutia ya. Silakan Kak Oke. Aki. Halo Kak, selamat malam. Halo. Halo Kak Akis. Iya Kak, jadi kenalin Mhm. ya, ya nama aku sebenarnya Balkis. Aku tuh sebenarnya Mhm. baru akan wisuda S1 kemungkinan besar 7 bulan lagi sih Kak, gitu. Jadi sekarang fokus aku apa ya, bener-bener pas banget sih sama jurusan Kakak dan aku bener-bener excited dan juga minat banget. Nah, aku tuh kemarin baru Mhm. ikut apa ya, aku istilahnya tuh nggak banyak ikut pekerjaan sih Kak, tapi memang bener-bener fokusnya di volunteering sama di research. Kayak karena aku sendiri kan tinggal di kota yang cukup kecil ya, dari kota metro Provinsi Lampung gitu, mungkin nggak banyak yang dengar di sini. Nah, Mhm. baru banget tanggal 21 kemarin aku ngebawa pulang 11 anak nih Kak, untuk apa ya, ke agenda research, di Malaysia gitu dan itu menurut aku jadi hal yang besar banget karena umur aku sekarang masih 19 juga gitu. Nah, maksud aku tuh penasaran Kak, kayak bisa nggak ya, work recommendation-nya itu diganti sama
instansi yang lebih upper karena aku ngerasa aku tuh kerjanya ya sama pemerintah gitu karena, menaungi sebuah organisasi gitu kan. Walaupun aku ngerasa ini juga cukup profesional kok, kemarin itu sempat istilahnya diagendakan kayak kayak sebuah ruangan untuk kita belajar. Pokoknya sesuatu yang mirip-mirip kayak, organisasi punya arti gitu kan. Apakah itu bisa di-count sebagai, "Oh ini pekerjaan aku," gitu? Karena balik lagi semuanya, jadi gimana ya aku ngomongnya, aku sebagai, founder-nya lah gitu. Jadi dengan siapa aku tuh bisa dapetin work recommendation tadi kalau misalnya aku sebenarnya nggak yang sekerja itu gitu, nggak yang formal banget gitu. Heeh, kira-kira bisa nggak ya, Kak? Bisa banget, Kak, yang penting as long as mereka bisa memberikan surat rekomendasi, tanda tangan dan cap basah, itu boleh banget. Kebetulan aku juga, karena aku co-founder dan suamiku sebagai founder, aku nggak boleh suamiku nggak boleh kasih referensi, karena itu nanti dibilangnya apa ya, eee Meng nggak sesuai sama code of conduct kan, karena Bias masih ya, dalam Kak? Mhm. bias bias. Jadi yang memberi referensiku adalah, eee, komisioner. Komisioner ini orang lain yang tahu bagaimana pekerjaanku. Yang kedua, work recommendation-ku itu dari tadi yang aku udah tampilin kan, aku kerja untuk rumah BUMN sebagai mentor. Mentor itu kan sama aja kayak, aku jadi mentornya punya Arti, kemudian aku udah bekerja selama 2 tahun. Jadi beliau ngasih rekomendasi untuk work experience-ku selama 2 tahun, aku jadi mentor untuk teman-teman entrepreneur di luar area gitu. Jadi nggak harus yang kerja Oh, kantoran oke. yang bener-bener Menjawab punya banget, Kak. surat reference letter ya. Iya. Mhm. Iya, Kak, Kak. Oke, thank you Kak Akis. Lanjut ya, dari Kak Mutia Lutfia. Ada 2 pertanyaan nih Kak Putri. Yang pertama, untuk Mhm. berkas yang di-submit di university admission kemarin sempat cek ada motlet dan reference letter. Nah kan pendaftarannya UNIF melalui university admission semua ya Kak. Motlet dan reference letternya apakah harus satu-satu masing-masing unit? Ya, aku jawab dulu ya, Kak. Ya, Motlet dan reference letter itu masing-masing univ, karena tadi semua university punya template-nya beda-beda. Jadi nanti pas submit di admission, tulisnya adalah misalnya LUN, strip, nama kamu. Misalnya John Shopping, strip, referensi letter, nama kamu. John Shopping, Motlet, nama kamu gitu. Nanti Oke, dari pihak University Admission mereka akan nyebarin ke masing-masing kampusnya. oke. Anyway, motlet itu adalah motivation letter ya teman-teman. Mungkin buat ada teman yang belum tahu ya. Yang kedua, untuk daftar beasiswa SISJP-nya, kemarin cek ada term be admitted or conditionally admitted to one of the eligible master programs on the day of admissions announcement. Berarti tidak harus bayar deposit di awal untuk mengamankan kursi di univ semisal udah keterima di univnya. Kak, masih mute. Oh, sorry. Maksud dari Be Admitted itu adalah teman-teman harus lolos kampusnya. Jadi nggak boleh dalam artian reserve atau cancel. Jadi, aku tadi mendaftar 4. Yang pertama itu Linnaeus, kedua Uppsala, ketiga Lund, keempat John Shopping. Kalau misalnya aku nggak lolos Linnaeus, berarti aku masuk ke reserve nih. Nggak lolos kan dia ada pilihan kalau misalnya nggak lolos masuk reserve. Kita nggak boleh reserve. Kita harus cancel. Walaupun kita kepengen banget Linnaeus nggak bisa. Kalau misalnya tetap reserve, nanti nggak masuk dalam kriterianya SSGP. Jadi kita harus decline, kemudian kita pindah ke pilihan kedua. Pilihan kedua aku Uppsala. Berarti walaupun aku milih yang Uppsala di posisi kedua, kamu akan tetap bisa jadi salah satu award di SSGP. Karena ada beberapa teman-temanku award di SSGP tahun ini yang mereka nggak semuanya di nomor 1, tapi mereka ada yang di nomor 3, nomor 4, ada nomor 2 gitu. Oke, teman-teman jawab.
Kak Laras Ayu. Untuk recommendation letter, apakah keduanya dari atasan atau bisa salah satu dari dosen kampus, Kak? Bisa dari dosen kampus juga, ada temanku yang dari dosen kampus, karena kebetulan aku nggak mungkin dari dosen kampus udah 14 tahun yang lalu, jadi mungkin dosennya juga udah lupa. Yang penting harus ada tanda tangan cap basah, gitu. Karena kalau misalnya nggak bisa cap basah itu juga sulit nggak diterima nanti. Karena ada kriterianya seperti itu. Mungkin cap digital boleh, tapi ada ketentuan khususnya. Karena tahun ini belum keluar formatnya, jadi aku belum bisa membaca formatnya seperti apa. Alright, selanjutnya adalah Kak, apakah biasanya jurusan MBA termasuk dalam daftar program studi yang di-cover beasiswa STSGP? Masuk kok, masuk. MBA kan aku juga entrepreneurship, tapi aku ambilnya MSc, bukan MBA. Business and Oke. business pasti masuk ya. Alright, next. Ini juga nih, Kak, apakah benar beasiswa ini tuh cuma seleksi berkas, tidak ada interview? Beda-beda, beda-beda negara, beda-beda awardee. Ada beberapa awardee yang pakai interview, jadi mereka disuruh membuat video selama 3 menit tentang mereka, terus ada pertanyaan yang mereka harus jawab, ada yang enggak, hanya interview aja, hanya berkas saja. Kebetulan kemarin aku hanya berkas aja. Oke. Selanjutnya ada dari Kak Fitri Apriani. Kak, apakah syarat beasiswa membutuhkan satu rekomendasi? Apakah pekerjaan freelance dan digitalpreneur memungkinkan dapat beasiswanya? Digitalpreneur bisa dapat beasiswa. Temanku ada salah satu digitalpreneur, Muslim entrepreneur, namanya Kak Adam. Kalau misalnya tahu nanti ada yang bisa cari SSGP. Kak Adam, dia digitalpreneur dan surat rekomendasinya bisa dari klien. Jadi kalau punya klien, pasti banyak kan punya klien, dan kalau dia bisa kasih rekomendasi dan usahakan kliennya adalah klien yang sudah berbentuk perusahaan, jadi yang sudah ada capnya dan sudah terrekognisi lah gitu kredibilitasnya. Oke, sip. Selanjutnya lagi, pertanyaan dari Kak Bayurini. Kak Putri, kalau sudah keterima kampus di bulan Maret, tapi setelah itu, sambil nunggu LPDP juga, berapa lama batas waktu untuk menerima atau tidak offer dari kampusnya? Ini tergantung kampus, karena ada beberapa kampus yang minta di bulan Juni sudah harus bayar, ada yang beberapa kampus yang baik hati sampai Juli baru boleh bayar. Nah, biasanya teman-teman yang ada di Swedia yang pakai beasiswa LPDP, mereka itu reimbursement mereka bayar duluan supaya acceptance di Swedia kemudian direimburse ke LPDP karena benar-benar waktunya mepet. Kalau misalnya Juni itu keterima, kalian harus segera mendaftar resident permit. Resident permit persyaratan salah satunya adalah sudah bayar kampus. Jadi harus bayar kampus dulu, baru bisa daftar resident permit. Kalau nggak bikin resident permit, bulan Juli dan Agustus itu di sini ada yang namanya summer holiday. Jadi rata-rata kalau sudah summer holiday, petugas imigrasi, petugas kantor apapun itu cuma ada 1 orang, 2 orang. Jadi berkasmu akan sulit lolos resident permit-nya, benar-benar yang kekejar waktu. Jadi belum tentu misalnya daftar di Juli untuk resident permit, Agustus sudah keluar belum tentu. Jadi mungkin bisa keluarnya di Oktober atau di November. Selanjutnya dari Kak Insan. Ini tadi Kak Insan ini salah satu teman-teman yang memang mau daftar Kak Putri. Oke, Kak mau tanya kira-kira Wow. seperti apa? Ini tadi pertanyaan mirip sih. Profil awardee yang diinginkan oleh SI, apakah itu bisa dipenuhi dengan suatu aksi yang berdampak lokal atau yang lingkup yang lebih luas? Terima kasih sebelumnya. Uh, Lingkup yang lebih luas nih maksudnya gimana nih? Yang global atau gitu ya maksudnya ya? Nggak harus kok, yang penting adalah dampakmu terhadap lingkungan itu benar-benar tercipta dan dapat di-achievable. Jadi bagaimana kamu menulis aksi nyatamu itu achievable dan seberapa besar perubahannya. Dan ingat lagi tadi referensikan kepada 18 nilai SDGs.
Yes. Oke, next. Nih tadi ini ada pertanyaan yang sedikit personal lagi nih. Kak, tantangan yang terberat selama studi di sana apa dari Kak Sonya? Tantangan terberatnya, karena mungkin biasanya di Indonesia itu kita biasanya diajarin benar-benar terstruktur ya. Di sini kan kita belajarnya jadi lebih banyak belajar mandiri, semuanya belajar mandiri, tiba-tiba cuma dikasih, ini ada paper, tolong dibaca. Dan aku mungkin agak kesulitannya di situ karena ini maksudnya apa ya? Kok belum paham gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak paham, kita mulai tanya sama dosennya secara email atau personal, minta janjian ketemuan, itu bisa kok. Dan yang kedua, tantangan yang terberat itu adalah be on time. Mungkin kalau teman-teman yang dari kota besar udah tahu yang namanya macetnya Jakarta, terus janjian jam 5 datangnya jam 7 atau jam berapa, terus telat. Di sini nggak bisa telat. Jadi kalau sudah dibilangnya kuliah jam 10, ya jam 10 sudah harus di dalam kelas gitu. Oke, oke. Ini udah ada yang raise hand. Oh, akhirnya. Dari siapa dulu ya? Oh, Kak Dwian dulu deh ya. Kak Dwiani silahkan. Hai Kak Dwiani. Halo. Halo, oke oke. Suara saya Halo terdengar ya? Kak. Ya, Terdengar, terdengar silahkan. kok Kak. Halo Kak Putri, selamat siang dari di Sweden gitu. Nah Kak, aku mau tanya tentang reference letter dan leadership application. Kalau sebagai co-founder seperti Kak Putri, apakah suratnya itu bisa dari rekan founder kita? Tapi ya aku nggak ada hubungan apapun, murni rekan kerja. Tapi as a co-founder, apakah bisa? Apakah itu terhitung sebagai bias juga atau conflict of interest and something gitu? Itu sih. Bisa Kak, yang penting kalau nggak ada ini ya, nggak ada hubungan relasi bisa kok. Oke. Thank you, Kak. Ya, sama-sama Kak Dwi. Oke, lanjut Kak Fadlur Rahman Faizal. Iya, oke. Perkenalkan nama aku bisa panggil Ical aja sih Kak. Oh, Saat ini boleh aku Kak udah Ical. aku udah kerja di bidang kalibrasi Kak, Mhm. sekitar hampir 2 tahun. Nah ini yang pertama mau tanya dari segi kerjaanku, kalau belum sampai 2 tahun itu apa udah sampai 3.000 jam ya? Kemudian ada berapa pertanyaannya, sorry Kak. Yang kedua, aku dulu itu udah dipegangi riset sama dosen pembimbingku di 2 tahun lalu. Itu sekitar ada 9 proyek dan jadi jadi leadernya. Nah, ini terkait dengan reference letter sih. Aku tuh bingung mana yang lebih kuat antara reference dari dosen pembimbingku pada saat dulu, atau dari kerjaanku, atau dari klienku. Kebetulan klienku ini banyak dan aku punya beberapa relasi dengan perusahaan-perusahaan besar klien, kayak misalkan di Coca-Cola, Mayora dan lain-lain. Itu mana yang lebih kuat ya Kak? Kurang lebih itu aja sih Kak. Makasih. Nah, ini sama nih case-nya Kak Ical dulu sama aku. Kayak aku tuh punya banyak banget yang pengen aku tulis, terus aku bingung nih mau yang mana gitu ya. Jadi kalau aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Kalau pertanyaan pertama gampangnya adalah kita hitung sendiri sih Kak. Misalnya dari itu 2 tahun kan, berarti seminggu itu Kakak kerja 40 jam ya. Kalau 8 jam kali 5 hari, 40 jam. Terus kali aja sama 1 tahun tuh ada berapa week. Mungkin kita hitung 50 week karena 2 minggunya libur. Jadi itu kan sebulan setahun udah 2020 ya 2000 Iya. 2000 ya. Kemudian dikali 2 udah 4.000. Berarti sudah eligible untuk daftar SISGP. Kemudian pertanyaan berikutnya, reference letter yang mana nih yang harus aku masukin, Kak? Menurut aku, fokuskan satu hal yang ingin Kakak tonjolkan. Apakah mau menonjolkan tentang riset atau mau menonjolkan soal kepemimpinan Kakak dalam bekerja dan memberikan impact. Lihatnya adalah seberapa besar impact yang akan diberikan dari Kakak memimpin program tersebut. Kemudian mungkin Kakak bisa approach dari keduanya karena di sini experience-nya itu bisa dari 3 reference letter. Jadi kalau misalnya bingung bisa keduanya diminta gitu. Karena mereka mintanya 2 sampai 3 reference nanti. Oh iya. Kak, sorry lanjut lagi ya tadi, tanya yang Mhm. masalah jam kerja itu apakah ada
proofing dari mereka ya pihak beasiswa kalau ini benar nggak sebenarnya udah 2.000 jam misalkan kayak gitu atau Eh, 3.000 jam nggak sorry. ada, nanti mereka nggak butuh proofing, mereka ngelihatnya dari CV sih Kak. Dari CV, kemudian dari reference letter nanti juga ditulis ada dari tanggal berapa sampai tanggal berapa mereka work experience-nya. Oh oke. Thank you Kak. Iya. Oke, Kak Mutia silahkan. Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini mau tanya feedback yang tadi sudah dijawab sama Kak Putri. Kan tadi dijelasin kalau misalnya untuk pengumuman univnya itu eh, ada yang kan milih prioritas nomor satu kan yang diprioritasin gitu ya Kak daripada yang kedua, tiga, empat. Nah itu untuk pengumumannya, semisal yang nomor satu itu masih reserve, berarti bisa diganti ke yang univ nomor dua. Jadi itu pengumumannya nggak langsung semua gitu ya Kak? Atau gimana? Pengumumannya serentak di tanggal Maret itu, aku lupa kemarin tanggal 24 Maret atau 23. Tapi karena kalau sudah reserve, berarti kan ada kita sebagai cadangan di urutan keberapa. Daripada kita khawatir jadi cadangan, makanya untuk yang eligible SISGP, selama kalau nggak salah ada waktunya, batas waktunya 2 hari atau 3 hari, kita harus memutuskan mau tetap di reserve atau enggak. Nah, saranku kalau sudah di tahap reserve, langsung di decline supaya posisi kakak bisa langsung masuk ke nomor kedua, gitu. Oke Kak, Jadi terima nanti kasih. otomatis kalau misalnya kakak decline, nomor 2 itu masuk reserve atau langsung diterima, gitu. Kita bisa lihat. Oke Kak, sama satu lagi yang terkait reference letternya itu kan tadi Kakak jelasin kalau per univ itu satu-satu gitu ya Kak, sama nanti buat SSGP kan tadi 2 sampai 3 surat rekomendasinya tadi. Itu kan kalau minta misalnya 4 untuk kampus, 2 untuk SSGP kan banyak banget ya Kak. Menurut saya itu banyak banget. Oh, sorry Kak, bukan reference letternya hanya untuk universitas, tapi kalau motivation letter baru untuk kampus. Jadi harus ada beda. Oh, kemarin kayaknya pernah lihat yang di SSGP-nya kalau nggak salah must be word reference letternya itu butuh 2 gitu Kak. Yang satu dari Iya, betul. kerja, Betul. sama satu lagi yang terkait networking atau apa gitu Kak. Iya, betul. Cuma maksudnya kalau yang di kampus nggak butuh reference letter, Kak. Di kampus butuhnya Oh, motivation letter. oke. Berarti cuma butuh 2 buat SSGP-nya aja ya Kak? Iya, butuh SSGP-nya aja. Tapi kalau di kampus butuh motivation letter atau ya motivation letter itu jadi setiap kampus punya bentuknya beda-beda. Jadi kalau mendaftar 4 kampus bikin 4 motivation letter. Tuh nanti. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan lagi membaca yang di kolom chat. Dari Cassandra Carlina. Kak, kalau kantorku nggak bisa ngasih reference letter ada cap basah, apakah aku bisa pakai reference letter dari tempat lain yang a bit unrelated? Misal, backgroundku development, tapi reference letterku dari CEO di bidang skincare, yang aku hanya bantu-bantu sedikit dan nggak full time di situ. Iya nih berat nih, berat. Tapi memang mereka mintanya harus ada cap basah. Kalau bisa kakak koneksikan. Kalau misalnya ini kan masih ada waktu nih, berapa bulan nih kak? 4 bulan lah ya, 4 bulan sampai Februari. Saranku kalau kakak kenal sama CEO-nya, mintalah kerjaan. Tolong dong buatin kerjaanku 4 bulan ini supaya align dan aku bisa minta reference letter dari kamu gitu. Jadi sedikit di align ini, misalnya development aku kan kamu sekarang jualan skincare nih, bisa nggak kalau misalnya kita bikin IoT apps atau apa untuk cara ngecekin skincare kalau orang pasang appsmu terus mukanya apa dilihat fotonya terus kita kasih referensi skincare apa yang cocok di itu bisa tuh dibikin itu di-align-kan. Jadi dia selaras nanti ketika bikin referensi letter. Mumpung masih ada 4 bulan, silahkan dikerjakan proyeknya. Oke, itu ya buat Kak Sandra. Oke, lanjut. Kak Bayurini, maaf kalau nanya lagi Kak Putri ke Angel, tidak apa-apa. Berkaitan dengan housing di tempat kakak tinggal, apakah mudah atau susah mencari akomodasi rumah dengan 2 kamar
Izin ke kamar mandi dan dapur, ini spesifik banget. Izin ke kamar mandi dan dapur, apakah mahal dan allowance-nya mencukupi? Dalam case studinya bapak pasangan dan anak ya, Kak? Kalau di Vexjo, kampus nggak punya jaminan untuk rumah. Jadi kita harus cari sendiri. Dan di sini memang persaingannya agak cukup sulit kalau kamu nyari rumahnya sudah dekat-dekat. Misalnya mau pindah di Agustus baru nyari Juli, nggak mungkin. Jadi sebaiknya ketika sudah dapat kampus, aku dulu sudah daftar kampus, aku nggak tahu lolos atau enggak, aku udah daftar QU di ini website perumahan. Jadi aku udah dapat ngantri di website perumahan. Jadi mereka akan hitung kalkulasi kamu sudah antri berapa lama. Walaupun kamu belum submit kamu suka yang mana rumahnya, kita antri dulu. Kita antri dulu. Nanti kalau sudah dapat offer beasiswa SSGP-nya baru daftar rumahnya. Nah, rata-rata kalau aku tinggalnya di rumah studio di sini 4.800 SEK. Jadi masih cukup banyak dan masih bisa nabung juga. Kalau untuk 2 kamar itu sekitar 5.000 sampai 6.000 SEK dan itu sudah include dapur dan kamar mandi. Oh ya, sama di sini unfurnished rata-rata ya. Hey. Terima kasih Kak Putri. Ada 2 pertanyaan lagi dari Kak Bayuri ini. Yang pertama, berapa orang Indonesia penerima SISJP tahun ini, Kak? Tahun ini di angkatanku ada 23 orang, yaitu 16 dari SSJP, sisanya 7 dari STEM. Karena ada beasiswa lain dari SI, Swedish Institute, yang baru di-launching tahunku, yaitu untuk Power STEM, perempuan untuk yang pengen belajar dan fokus di STEM, dan mereka nggak diharuskan punya pengalaman kerja selama 3.000 jam. Oke, itu mungkin buat teman-teman yang di Mm-mm. bidang STEM bisa menjadi alternatif yang lebih cocok ya. Iya. Selanjutnya, Kak, akomodasi dari kampus jalan kaki atau naik transportasi publik? Bagaimana transfernya di Swedia? Apakah bisa untuk menaiki kursi roda? Kalau aku jalan kaki, karena aku tinggalnya di wilayah kampus, lebih mudah daripada kita harus komut jauh, tinggal di kota terus harus jalan ke kampus, itu lebih capek nanti ya. Apalagi kalau di sini perpustakaan bukanya sampai jam 10 malam, jadi lebih enak. Kemudian kalau transportasi publik, di sini benar-benar kalau prioritasnya kalau di Indonesia itu kan ibu hamil, orang tua, dan anak-anak. Kalau di sini kebalik, prioritasnya adalah disabilitas dan orang tua. Jadi ibu hamil dan anak-anak itu bukan merupakan prioritas di Swedia. Jadi kalau ada yang disabilitas, biasanya supir bus akan nurunin nih. Jadi mereka tuh punya papan khusus yang untuk kursi roda bisa naik. Terus dia akan turunin ininya tire-nya semiring mungkin dan nanti supirnya akan turun bantu yang memakai kursi roda untuk naik ke dalam bus gitu. Oke, Mungkin begitu ya. mungkin kakak bisa langsung searching di internet kali ya. Udah banyak kok video-video bus-busnya mereka gitu dan semua kereta api itu ada ruang khusus untuk pemakai kursi roda. Oke, terakhir, ini pertanyaan terakhir Kak Putri terkait sama apa namanya? Oh, ada 2. Oke, terakhir dari pertanyaan Kak Adina sama Kak Sonya, teman-teman ya. Sebelum kita akan menutup kelas malam hari ini. Dari Karina, Kak, menurut Kakak kalau mentoring anak magang, apakah termasuk leadership? Bisa termasuk leadership. Yang penting sekali lagi, kamu mentoring anak magang, diharapkan asosiasi tersebut sudah punya cap atau logo yang bisa memberikan referensi letter. Jadi kalau mentoring leadership-nya hanya individual itu sulit, tapi kalau sudah punya komunitas, seperti kayak punya arti, mau jadi, Kak aku mau mentoring anak magang dong, nanti Kak Angel kasih referensi letter ya, yang penting Kak Angel punya cap nih, bisa. Tapi kalau cuma individual itu akan sulit, Kak. Jadi sebaiknya dibikin komunitas yang terstruktur dan lebih baik. Oke.
Alright, now last question dari Kak Sonya. Kak, jika membawa anak dan suami ikut studi, apakah pendamping harus wajib punya asuransi di sana? Dan apakah untuk mencari sekolah anak, apakah nanti dibantu? Kak Sanya, ini pertanyaannya aku banget nih dulu waktu pertama kali cari negara mana yang enak buat cari kampus. Jadi kalau misal dulu tuh aku pengen kuliahnya yang pertama adalah Aussie. Ternyata asuransinya mahal banget kalau bawa anak dan suami. Itu sampai ratus-ratusan juta dan belum tentu juga rumah hilang atau mobil hilang terus kita nggak balik modal. Tapi kalau di sini asuransi itu udah ditanggung sama negara. Jadi kita nggak ngeluarin uang apapun lagi kecuali cuma biaya izin, biaya pengajuan resident permit. Itu kemarin aku bayar untuk anakku sekitar 1,3 juta. Kemudian uang di rekening yang itu kemarin aku untuk 13 bulan itu sekitar 13 bulan itu sekitar 60 juta. Itu tuh hanya menunjukkan rekening aja. Jadi uangnya nggak hilang. Nggak hilang ya, nggak hilang. Jadi uangnya yang bakal disimpan untuk bayar anakku di sini. Kemudian sampai di sini kita udah nggak ngeluarin apapun karena kalau kita sudah punya person number, kita sudah punya sudah masuk ke sistem kependudukannya mereka dan secara asuransi kesehatan sudah gratis. Tapi ingat teman-teman, di sini yang mahal itu adalah kesehatan gigi, dan kalau untuk mau ke rumah sakit atau ke klinik itu harus antri, harus sabar. Jadi karena kita sistemnya gratis ya, jadi harus sabar antri. Tadi pagi aku baru telepon aku dapat surat dari klinik anakku dan aku harus telepon ke mereka. Barusan aku telepon dan aku baru dapat antrian di tanggal 21 November. Jadi sekarang baru Oktober, udah November baru dapat antrian. Jadi harus sabar. Kemudian kalau untuk mencari sekolah anak ada 2 tahap. Yang pertama harus punya bank ID dulu. Punya bank ID itu persyaratan harus punya person number, kemudian nanti punya kartu identitas dulu, baru daftar bank, baru dapat bank ID. Dan kalau sudah punya bank ID, 2 hari langsung bisa masuk sekolah. Tapi kalau belum punya bank ID, harus email ke Kobun atau ke kecamatan bahwa kamu sekolah di sini, membawa anak, rumahnya di sini, nanti akan ada asesmen dari pihak komun, anaknya dibawa, nanti anaknya akan ditanya-tanya, terus nanti ditanya nih, referensi kamu mau sekolah di mana, terus mereka akan menyarankan sekolah terdekat. Nah, kebetulan aku lebih pilih sekolah swasta karena anakku lebih bisa ngobrol bahasa Inggris, terus sekolah swasta itu juga bisa ngajarin bahasa Inggris dan bahasa Swedia. Jadi anakku sudah mulai dual bahasa gitu. Oke. Oke, one last question Kak, nyambung dari Kak Sonya nih. Berarti kalau bawa anak 2 dikali 2 ya Kak uang depositnya Kak? Betul, uangnya dikali 2 depositnya. Kalau bawa suami berarti suami beda lagi. Suami itu sekitar 10 ribuan deh kalau nggak salah. Jadi suami karena udah di kategori dewasa dan dia cukup lebih banyak makannya gitu kali ya. Jadi dikalinya 10.000 kali 12 kali 1 atau 2 tahun gitu. Jadi kemarin aku bawa 1 anak, depositku 60 juta di rekening. Caranya aku kumpulin semua uang dari saudara baru ini resident permit. Oke, begitu teman-teman. Ternyata memang untuk mempersiapkannya itu tetap harus dibuat planning yang baik ya, Kak Putri ya. Mumpung juga beasiswanya masih panjang untuk beasiswa daftarannya dari bulan ini sampai nanti tahun depan. Jadi semoga apa yang sudah dibagikan malam hari ini sama Kak Putri, juga tadi kita sudah sempat banyak ngobrol lewat Q&A, itu bisa benar-benar menolong teman-teman untuk lebih paham, lebih kenal sama beasiswa ini, tapi juga tentu saja kami selalu menyarankan untuk baca lagi dan buka lagi website dari beasiswanya biar jangan sampai ada informasi yang miss. Nah, ini aku akan bagikan dulu link teman-teman untuk merequest recording pun sekaligus juga nanti di akhir form itu buat teman-teman yang memang sudah ready
sudah punya plan untuk apply beasiswa ini, nanti silakan mengisi di situ supaya nanti teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan mentoring dari Kak Putri, mentoring gratis tentunya. Yeay. Yeay, senang sekali. Alright, sebelum kita menutup kelas malam hari ini, sharing saya malam hari ini, aku ingin ngajak teman-teman semua berfoto. Apakah bisa untuk menyalakan kameranya? Pengisian form tidak ada maksimal teman-teman. Ada sorry. Maksimalnya besok karena recordingnya akan dikirim dalam sekitar 3 hari ke depan. Juga bersamaan dengan menseleksi beasiswa kalian. Mentoring. Oke, nah apakah teman-teman bisa on cam, yang bisa on cam bolehkah dengan segala rendah hati kita on cam? Aku ingin mengajak kita sama berfoto untuk mengingat malam hari ini. Siapa tahu setelah ini teman-teman di sini ada yang menjadi awardee beasiswa selanjutnya menyusul Kak Putri di sana ya. Amin. Amin. Amin, Harus amin. ada, harus ada. Harus ada banget. Fotonya banyak tuh, hitungannya ya kayaknya 23 itu kan cukup besar ya dibandingkan sama Iya. beberapa beasiswa besar lainnya juga. Ini menurut aku kuotanya cukup make sense. Kita sebenarnya make sense ya. Oke, terima kasih Kak Sandra dan juga Kak Insan sama Kak Mutia, tapi belum lihat Kak Mutianya. Anyway. Oke, aku akan foto dalam hitungan ketiga. Buat yang tidak bisa on cam, tidak masalah. Tapi aku bisa minta untuk ngasih reaction, jadi kita tetap terlihat ramai dan hidup di malam hari ini ya. Boleh ya, kasih reaction ya teman-teman ya dalam hitungan ketiga ya. Oke, waduh udah lewat nih. Aku foto ya, 1, 2, 3. Oke, iya lucu sekali. Sekali lagi teman-teman, sekali lagi. Wait. Oke, silahkan bergaya bebas buat teman-teman yang bisa on cam ya. Alright, one more time. 1, 2, 3. Oke, salut. Terima kasih Kak Putri untuk waktunya dan juga sharingnya. Senang sekali Terima malam kasih hari ini. juga teman-teman. Malam-malam sudah mau denger-denger cuap-cuapnya. Iya, betul sekali. Ini teman-teman sangat-sangat keren sih. Anyway, aku mewakili punya arti kalau gitu mengucapkan terima kasih untuk Kak Putri juga teman-teman. Senang bisa mengenal kalian semua. Semoga setelah ini bisa bertemu di kesempatan yang lain. Juga minta maaf kalau ada salah-salah dalam perkataan ataupun juga perbuatan. Ambil saja yang baik-baiknya. Dan see you again in the next time. Terima kasih semua Kak Putri, sehat selalu. Kami doakan lancar studinya ya. Juga sama Amin. Akira di sana. Betul. Semoga bisa tumbuh dengan happy. Sebenarnya happy banget ya kayaknya dia di sana nggak mau balik. All the best pokoknya Iya and keep in nih. touch ya Kak ya. Oke, hedo. Hedo itu artinya selamat tinggal sesuai dia. Hedo. Hey dong, bye all.